Enggak. Naik pasti kena ini. Durung. Polisi, polisi. Walah penggawe. Polisi. Apa? Tepakno sih. Ayo ojo bangku iku, kursine ganti. Kursinya ganti, kursinya. Kursi hijau lo ganti. S1 mempersembahkan sebuah drama berjudul Apakah Keadilan Itu Masih Ada, Kak? Selamat menyaksikan. Pagi itu, mentari menyapa dengan hangat, langit bersih tanpa awan, dan burung-burung berkicau di atas atap sekolah yang megah. Di sekolah ini, pagi adalah permulaan dari permainan yang sama. Siapa jadi korban hari ini? Semua orang tahu, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Perundungan bukan lagi rahasia, melainkan rutinitas. Itu dia anak koruptor itu. Dengar-dengar bapaknya nggak bisa uang karyawan ya? Oh, ini. Pada saja bajunya kusam. Udah miskin, bikin malu sekolah aja. Foto dong, kita viralin lah. Di era layar yang tak pernah mati, jari-jari kita bisa menjadi senjata yang paling tajam. Tanpa disadari, kata-kata yang diketik bisa menusuk lebih dalam daripada luka fisik. Kalian lihat gak? Si Nara yang lagi viral. Ternyata dia anak koruptor loh. Sumpah, si culun itu gak nyangka sih. Ikutan hujat yuk. Udah dekil, hitam, anak koruptor. Bos biar semua orang tahu. Ngapain nanya dia? Suasana kelas riuh seperti biasa, tapi dunia Nara terasa hening. Tatapan-tatapan aneh dari teman-temannya terus mengikuti kemanapun ia pergi. Di bangkunya, seseorang menempelkan secari kertas bertuliskan, "Anak koruptor, sakit jiwa." Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi suaranya seperti hilang. Ia hanya bisa duduk menahan nafas, berharap waktu cepat berlalu, tapi jam terasa lambat, dan setiap menit jadi siksaannya. Di atas kursi meja belajar yang temaram, Nara meringkuk dengan lutut dipeluk, menyembunyikan wajah di balik lengannya. Udara malam terasa dingin, menusuk perlahan hingga ke tulang. Tak ada tangis, hanya diam yang panjang dan berat. Malam itu, Nara baru saja menyelesaikan tugas sekolahnya. Saat ia ingin buka laptop, "Kau akan mati, Nara. Aku tahu semua tentangmu. Jangan pikir kau aman hanya karena kau memiliki kakak yang melindungimu." Hah? Hitungan mundur sudah dimulai. Lo gak akan selamat, Nara. Lo selanjutnya. Nah, kamu baik-baik aja kan di sekolah? Kakak lihat kamu makin murung. Mereka tahu soal ayah, dan mereka lebih kejam dari sebelumnya, Kak. Aku juga diteror terus-terusan. Aku takut. Sekolah ini juga gak aman. Dengar ya, Nah, kamu gak sendirian. Kakak janji, semua yang nyakitin kamu gak akan lepas gitu aja. Kalau sekolah diam, hukum gak boleh ikut bungkam. Oke, kakak keluar dulu ya. Habis ini, kamu harus langsung tidur, ya? Di dalam kamarnya, Nara duduk bersandar di pojok ruangan. Lampu mati, satu-satunya cahaya berasal dari layar ponsel yang masih menyala.
berisi pesan-pesan hinaan yang tak henti masuk sejak beberapa hari lalu. Akun-akun anonim terus menyerangnya di media sosial. Beberapa bahkan mengedit fotonya dengan tulisan yang menjijikkan. Ia mulai membenci bayangannya sendiri di cermin, tak lagi sanggup menatap orang lain. Setiap malam, ia hanya menangis dalam diam. Tubuhnya kurus, lingkar matanya menghitam. Aku bukan sampah. Aku gak salah. Tolong berhenti. Diari Nara sudah penuh dengan halaman-halaman yang tak pernah dibaca oleh orang lain. Aku lelah, tiap buka mata, rasanya seperti sesaat baru. Mereka nggak tahu rasanya dihina terus-terusan seperti ini. Bahkan saat sudah mencoba diam, aku nggak tahu lagi siapa aku. Mungkin kalau aku menghilang, semua akan menjadi lebih tenang, kan? Kirana membawanya ke dokter, tetapi hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa tidak ada kelainan fisik pada kakinya. Diagnosis akhirnya adalah kelumpuhan psikogenik, kondisi langka akibat trauma mental yang berat, membuat tubuh kehilangan fungsi motorik. Pintu kantor polisi terbuka. Kirana dan teman-temannya melangkah masuk. Loh, ada apa ini? Saya ingin melaporkan tindak kekerasan terhadap adik teman saya. Ini semua datanya. Kasus ini bisa kami proses, tapi ada biaya administrasi dan pengacara yang harus disiapkan. Jadi, saya harus bayar demi keadilan. Air mata tak pernah cukup keras untuk memekatkan telinga kekuasaan, tapi uang selalu nyaring, bahkan di tengah sunyi. Apakah keadilan itu masih ada, Kak? Kakak janji, kamu akan tetap didengar, nah. Kakak gak akan berhenti sampai semuanya dihukum, sampai semua orang tahu bahwa keadilan itu harusnya milik semua orang. Di negeri yang tuli pada tangis, masih adakah tempat bagi suara yang tulus? Masih adakah keadilan yang tak perlu dibayar? Dito dan teman-temannya duduk diam di kelas. Tak ada canda, tak ada ejekan. Mereka menatap bangku kosong milik Nara yang sudah tak akan kembali. Dulu kita pikir itu cuma main-main, tapi sekarang Dia gak pantas dapat itu semua. Kita semua salah. Kita harus minta maaf. Nah, kamu udah gak lancar bicara, nah. Tapi kamu udah bicara lebih keras daripada siapapun. Kamu ubah dunia, nah. Dan kamu nggak sendiri. Keadilan bukan soal balas dendam, tapi tentang kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya. Dan tentang luka yang suatu hari akan sembuh, meski bekasnya tetap ada. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tanpa terjatuh
keren banget.